para pemain Indonesia. Di tengah kosong, Masud Ferdinand umpan langsung pada Ahmad Maulana, peluang. Kita lihat Han Fikri, kita lihat bagaimana proses yang cantik. Ahmad Maulana memberikan umpan ke tengah, kosong dan Han Fikri benar-benar meningkatkan peluang yang sangat baik. Sungguh sangat disayangkan kaki kirinya. Timnas Indonesia harus gagal melaju ke semifinal karena takluk dari Filipina 0-1. Indonesia disalip Filipina dari posisi 2 klasemen ke posisi 3 klasemen Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan ini Filipina lah yang berhak mendampingi Vietnam melaju ke babak semifinal. Sebenarnya timnas Indonesia sudah bermain bagus. Namun, di kartu merahnya Muhammad Ferrari membuat permainan Indonesia berubah karena hanya bermain dengan 10 pemain. Oh iya, sikutan. Walaupun tidak mengenai wajah, tapi Ferrari melakukan sikutan. Gol satu-satunya Filipina dicetak melalui titik putih, buntut handsball dari Donitri Pamungkas di dalam kotak penalti. Ahai, beruntung gagal tadi. Nampaknya penalti Donitri yang memang nampaknya. Setelah gagal melaju ke semifinal inilah yang dikatakan Sintayong. Berikut selengkapnya. Sebelum lanjut, jangan lupa terus support channel Garda Garuda untuk berita update selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Pelatih Indonesia Sintayong mengakui bahwa tersingkirnya Garuda dari Piala AFF 2024 adalah tanggung jawabnya. Namun ia juga menegaskan bahwa para pemain muda yang dibawanya sudah tampil bagus. Indonesia takluk 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir penyisihan Grup B, Sabtu tanggal 21 Desember malam WIB. Hasil itu membuat Pratama Arhan DKK disalip Ascals yang finish kedua dengan 6 poin dan berhak menemani Vietnam yang menjadi juara grup dengan 10 poin. Ini menjadi kelima kalinya Indonesia gagal melaju ke fase gugur Piala AFF menyusul hasil buruk pada 2007, 2012, 2014, dan 2018. Tak hanya itu, performa tim asuhan STY juga disorot. Para pemain yang mayoritas berusia 19-21 tahun gagal menampilkan performa meyakinkan selama turnamen. Hanya 4 gol yang tercipta, semua dari situasi bola mati dan tak ada penyerang yang mencatatkan namanya di papan skor. Meski begitu, STY tetap memuji perjuangan para pemainnya. Kami kalah jadi sangat disayangkan. Pemain kami rata-rata berusia 20 tahun dan melawan tim senior yang sangat bagus. Saya melihat harapan besar dari permainan timnas malam ini, sehingga kami harus berusaha lagi agar bisa lebih berkembang. Terima kasih atas kerja kerasnya pemain muda Indonesia, ujar STY dalam jumpa pers usai laga, dikutip Detik Jateng. Mungkin bisa dibilang gagal karena kami tidak lolos fase grup. Tapi kita bisa lihat ini bukan timnas senior, jika kami bawa timnas senior saya pastikan kami juara. Ini yang kami sebut kegagalan, tapi ini membuat pengalaman untuk pemain muda, ia melanjutkan. Kegagalan ini menjadi catatan terburuk STY di Piala AFF. Dalam 2 kesempatan sebelumnya, ia membawa Indonesia menjadi runner-up 2020 dan semifinalis 2022. Memang, di Piala AFF kali ini timnas Indonesia hanya menurunkan skuad U22 saja, karena timnas senior sedang difokuskan dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ekspektasi kita tidak terlalu tinggi di ajang ini, karena hanya mengandalkan pemain-pemain muda saja. Dengan hasil di Piala AFF ini timnas Indonesia juga harus turun peringkat FIFA, dari ranking 125 turun ke 130. Bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda?
Tetap semangat Garuda, jadikan ini sebagai pengalaman dan tambahan jam terbang untuk kalian para pemain-pemain muda generasi bangsa. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan update berita Timnas Indonesia selanjutnya.